Assalamualaikum, Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabarnya, Bu Rina? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah, saya baik. Begini, Bu Rina, hari ini Bu Rina akan melakukan coaching ya? Oh iya benar sekali Pak. Iya. Jadi, begini ya, Bu, selama proses coaching, saya sebagai observer izin memperhatikan proses yang Ibu lakukan. Nah, kemudian saya akan melakukan penilaian terhadap proses yang Ibu jalankan bersama Coach. Ibu Rina bersedia? Oh iya tentu saja boleh Pak, silakan. Nah, selama proses coaching nanti, saya akan memperhatikan dialog yang Ibu lakukan bersama Coach. Coachnya Ibu Wirta ya, Bu ya? Iya, iya Pak. Jadi nanti saya akan mengamatinya sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, nanti saya akan melihat apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya? Kemudian apakah Iya. jawaban coach tersebut nantinya sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach tersebut? Iya Kemudian baik nanti Pak. saya akan memperhatikan apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, di mana adanya kesetaraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, iya Pak. Baik, saya izin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh, Bu? Ya, ya Pak silakan. Nah, baik. Begini, Bu, selama proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Rina kembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu tentunya kompetensi inti ya Pak ya dari coaching itu sendiri. Nah yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kita harus bisa mendengarkan aktif juga ya apa yang disampaikan oleh coach kita. Dan juga saya harus mampu nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Nah sehingga coach saya bisa mencurahkan segala keresahan yang ada dalam dirinya. Kira-kira begitu, Pak Aris. Baik. Jadi dari beberapa kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira secara lebih spesifik, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang di bagian mendengarkan aktif kali, Pak, karena dengan mendengarkan begitu kan nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak, kira-kira. Baik. Nah, kemudian terakhir nih Bu, kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan potensi yang Ibu sampaikan tadi itu seperti apa kira-kira Bu, indikatornya? Indikatornya di sini saya ingin memfasilitasi coach saya agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tentunya dengan langkah-langkah baik, Pak, yang akan saya jalankan. Baik, terima kasih Bu Rina. Ya, Sekarang Pak, sama-sama. saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching dan saya izin Ya. mengamatinya ya Bu. Oh ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Apa Ibu? Waalaikumsalam, Bu Wirta. Ini lagi saya sedang bikin perangkat ini, Bu. Kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh nggak Bu? Ada nih sedikit yang ingin saya bicarakan nih sama Ibu. Tentu saja boleh, Bu Wirta. Kebetulan perangkat saya juga udah mau selesai nih. Oh, terima kasih ya Bu Rina. Iya, Bu. Mari kita di sini aja duduknya, Bu Wirta. Kita ngobrol santai saja. Terima kasih ya Bu Rina dan mohon maaf kali Ibu telah mengganggu waktu Ibu. Oh, enggak kok, Bu Wirta. Ngomong-ngomong ini apa nih yang mau dibicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya serius sekali nih. Iya Bu Rina, akhir-akhir ini saya sedang melanda keresahan dan saya ingin mendengarkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Bu. Baiklah Bu Wirta, semoga dengan pertemuan ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa bantu ya Bu ya. Coba Bu Wirta ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Bu Rina, kemarin tuh saya ditegur oleh kepala sekolah Bu terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini.
Ketidakdisiplinan yang bagaimana tuh ya, Bu? Hingga bikin Ibu dapat teguran. Jadi Bu Wirta jelaskan nih, coba detail peristiwanya. Begini Bu, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Mm-mm. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WA Bu. Lalu menurut Bu Wirta, alasan apa yang membuat Bu Wirta datang terlambat? Sebenarnya Bu, saya tuh datang terlambat bukan tanpa alasan loh Bu. Sebenarnya ini alasannya anak saya yang sudah masuk TK Bu, ada lagi satu lagi anak saya kelas 6 SD Bu. Cuman yang jadi permasalahan ini anak saya yang kelas TK itu Bu, karena setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya tersebut. Misalnya mengantarnya juga ke sekolah Bu terlebih dahulu, belum lagi kakaknya yang kelas 2 SD itu Bu. Oh begitu ya alasannya. Jadi menurut Bu Wirta, apakah Ibu melanggar kedisiplinan nggak seperti yang kepala sekolah keluhkan kepada Ibu? Saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah minta izin Bu. Nah, betul sekali Bu Wirta. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin Capseknya akan maklum ya Bu ya. Tapi kalau sudah tiap hari telat, pasti beliau tegas karena beliau memperhatikan tiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, ya memang harus ditegur kan. Apalagi kita sebagai guru yang harus jadi teladan untuk murid-murid. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Bu Wirta ini? Bu Rin, memang betul saya merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan Bu kenapa saya seperti itu. Begitu ya. Berarti karena Bu Wirta kurang disiplin dan sering datang terlambat, jadi Bu Wirta ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Wirta jadi resah ya, seperti itu. Nah, Bu Wirta jadi kurang terima kan sebabnya. Bu Wirta punya alasan di balik itu. Jadi menurut Bu Wirta, bagaimana dengan sikap Bu Wirta tersebut? Seharusnya Bu saya menerima ya Bu dengan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi Bu karena saya bingung apa yang saya lakukan. Oh gitu. Lalu apa yang Ibu Wirta lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu tadi? Rencana ke depannya Bu, saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk minta Mm-mm. maaf agar tidak ada kecanggungan atau apa namanya rasa ketidakenakan di hati saya Bu dengan kepala sekolah Bu. Oke, lalu bagaimana Bu Wirta memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Wirta? Nah itu dia Bu, saya bingungkan Bu. Bagaimana ya Bu agar bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan Bu. Mohon Baik-baik. solusinya Bu. Iya, jadi menurut Bu Wirta sekarang ini, kekuatan apa yang Ibu miliki nih untuk mengatasi keduanya? Sebenarnya Bu, saya memang sudah terbiasa bangun pagi, apalagi semenjak saya sekolah SMA Bu, SMA memulai apa namanya Bu, mulai 2017 itu kan mulai di bawah naungan provinsi Bu, jadi kami tuh sekolahnya sampai sore Bu, jadi saya terbiasa bangun pagi. Nah, Mm-mm. dan sebenarnya Bu, saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya itu Bu, juga masuk TK yang sama dengan anak saya Bu. Iya, sangat bagus Bu Wirta. Solusi yang akan Ibu lakukan sangat luar biasa ya untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Alhamdulillah ya Bu, sekarang saya merasa lega kali Bu, karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, nggak khawatir ya Bu, takut salah langkah. Iya, syukurlah Bu Wirta sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Bu Wirta sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Wirta lakukan nih untuk menjalankan rencana Ibu Wirta tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah Bu, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun, sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya, masalah anak yang akan saya titipkan sama dia Bu. Nah, ide bagus itu Bu Wirta. Semoga dapat segera terselesaikan. Dan Bu Wirta dapat kerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi ya Bu Wirta ya.
Amin. Terima kasih banyak ya Bu Rina untuk waktunya yang telah mendengarkan saya, keluh kesah saya. Sekarang Bu, saya merasa sedikit lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, semoga sama-sama ya Bu Wirta. Saya permisi kembali ke ruangan ya Bu, karena ada yang mau saya kerjakan tadi Bu. Iya, silakan Bu. Terima kasih banyak Ibu Rina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Wirta. Eh, Iya, Bagaimana tadi? Bisa diceritakan ya Bu proses coachingnya? Bagaimana perasaan Ibu kira-kira? ya selama proses tadi saya merasa senang sudah membantu coach saya Pak, sehingga dapat menemukan solusi permasalahannya. Selain itu saya juga bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya dengan melakukan percakapan yang menggunakan alur tirta tentunya Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam percakapan tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Aris. Baik, baik. Bu Rina, saya izin menyampaikan beberapa pengamatan saya selama Ibu melakukan proses coaching ya Bu ya. Ya, silakan Yang Pak. pertama, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Alur tirta sudah terlihat dan sudah nampak pada proses coaching yang Ibu jalankan. Kemudian saya melihat Ibu juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach yaitu Bu Wirta ya Bu ya. Ya, Kemudian saya juga melihat Ibu Wirta juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang pada akhirnya dia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian terakhir saya melihat bahwa selama proses coaching tersebut, Ibu sudah menjalankan prinsip coaching. Artinya prinsip coaching itu terlihat adanya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu kira-kira hasil pengamatan saya, Bu Rina. Kemudian saya ada satu iya Pak Aris. pertanyaan, Ibu. Iya, silakan Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan pada proses coaching ke depannya? Tentunya saya ingin melakukan praktek coaching yang lebih baik lagi, Pak, dengan lebih memahami, mendalami lagi alur tirta yang lebih baik lagi, Pak. Itu yang seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Jadi mungkin dengan terus belajar lagi lah, Pak. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Rina. Saya apresiasi sekali, bagus yang proses Ibu lakukan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan proses coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wirta, apa kabarnya nih siang ini? Waalaikumsalam Bu Rina. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Dengar-dengar sekarang ini Bu Wirta ingin melakukan coaching ya? Bu Wirta ingin jadi coach ya? Benar sekali Bu. Nah, untuk proses coaching nanti saya mau jadi pengamat. Boleh nggak nih Bu Wirta? Tentu saja boleh lah Bu. Ya, tapi nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu hal dulu nih yang mau saya diskusikan. Boleh nggak Bu? Tentu boleh Bu. Jadi pada kegiatan coaching ini, seorang coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Atau apakah selaku seorang coach itu sudah bisa belum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan apakah si coachingnya itu bisa merespon pertanyaan dengan baik? Nah, itu yang pertama, Bu. Nah, yang keduanya, seperti yang kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching kan, Bu? Ada kemitraan, ada prinsip, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan setelah itu, sebelum nanti Bu Wirta mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga boleh nggak, Bu? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat Ibu melakukan proses coaching nanti? Oh gitu ya Bu Rina.
Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu tentunya kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh ya, Bu. Kita harus bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Juga saya harus mampu, Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa mencurahkan segala keresahan yang ada di dalam dirinya. Begitu kira-kira, Bu Rina. Oke, terus dari kompetensi yang tiga itu yang ingin lebih spesifik diobservasi oleh saya, itu ada yang di bagian mana ya Bu Wirta ya? Mungkin yang di bagian mendengarkan ya, mendengar aktif ya Bu, karena dengan mendengarkan saya bisa nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan menitik beratkan di bagian mendengarkan aktif ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bisa mendengarkan coachingnya dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya? Oke, nanti saya akan lakukan ya Bu. Saya juga mengenai indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oh gitu ya Bu. Yang ingin saya kembangkan dari indikator-indikator itu adalah saya bisa memfasilitasi coach saya agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik, Bu. Oke Bu, sudah baik kompetensinya dan juga indikator yang ingin dikembangkan. Semoga proses coaching nanti berjalan sukses ya Bu ya. Nanti saya akan wawancara lagi dan sekarang selamat melaksanakan proses coachingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hanif, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Wirta. Alhamdulillah saya baik Bu, tapi saya kurang bersemangat hari ini. Terus apa yang membuat Ibu tidak bersemangat hari ini ya Bu Hanif? Pagi ini saya mengajar di kelas 71 Bu, dan pada saat saya mengajar, ternyata masih ada siswa yang berkata, saya tidak bisa bahasa Inggris. Begitu aja terus Bu, sehingga saya merasa gimana gitu. Jadi saya galau Bu, dan butuh di coaching sama Bu Wirta. Baik, nah saya akan mencoba mengcoaching Ibu ya, agar Ibu dapat menemukan solusi atas masalah yang sedang Ibu hadapi selama ini. Kira-kira apa ya yang membuat Bu Hanif siswa bisa berkata seperti itu sama Bu Hanif? Sebenarnya saya juga bingung, Bu. Kenapa siswa saya masih berkata seperti itu? Padahal rasanya saya sudah memberikan pembelajaran yang menarik kepada mereka. Tapi kok ya masih ada yang berkata seperti itu, Bu? Oh begitu ya Bu. Kira-kira sudah berapa tahun Ibu Hanif mengajar bahasa Inggris? Saya sudah mengajar bahasa Inggris kira-kira 10 tahun, Bu. Wah, sudah lama ya Bu. Apakah masalah tersebut sudah pernah terjadi ya pada tahun-tahun sebelumnya Bu? Belum, Bu. Ini pertama kalinya saya mengalami masalah seperti ini, Bu. Sehingga saya merasa galau. Nah, kalau begitu, kira-kira apa masalah Ibu sehingga siswa tersebut berkata demikian, Bu? Saya juga kurang paham, Bu. Tapi saya memang merubah cara pembelajaran saya yang biasanya yang saya lakukan pada tahun ini. Oh, begitu ya. Terus, cara apa yang telah Ibu rubah sehingga membuat hasilnya berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu? Oke, kalau pada tahun-tahun sebelumnya, saat awal siswa masuk kelas 7 belajar bahasa Inggris, saya selalu menanamkan dasar-dasar pembelajaran bahasa Inggris kepada mereka terlebih dahulu, seperti mengenal angka, kemudian mengenal huruf dalam bahasa Inggris, dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga menanamkan kepada mereka kosakata yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, sehingga akan memudahkan dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali ya, Bu. Terus, kenapa hal tersebut tidak Ibu lakukan pada siswa yang sekarang ini? Nah, saya tidak melakukan hal yang sama pada siswa yang sekarang ini karena saya berpikir bahwasanya siswa-siswa saat ini adalah generasi Z, di mana mereka sudah bisa menggunakan gadget, sehingga dengan mudah mereka akan
mencari bahan-bahan itu di luar, Bu. Dan saya tinggal hanya memintanya, namun ternyata apa yang saya pikirkan itu salah, Bu. Hmm. Kalau begitu, sekarang apa rencana Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Rencana saya ingin memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan dengan cara memberikan materi-materi tersebut kepada para peserta didik saya. Namun, saya takut jika nanti saya melakukan hal tersebut akan mengganggu jam pelajaran yang sudah terjadwal. Apalagi ini kan sudah mau ujian, Bu. Tapi, jika tidak saya lakukan, saya merasa permasalahan ini tidak akan pernah terpecahkan. Oh, nah, kalau begitu, Ibu sudah tahu jawabannya. Kemudian, strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Nah, strategi yang saya siapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah saya akan mencari waktu secepat mungkin untuk memberikan materi-materi tersebut dengan melibatkan berbagai media di dalamnya, seperti penggunaan laptop, infokus, speaker, dan lain-lain. Sehingga pembelajaran akan terasa mudah dan menyenangkan, dan siswa pun akan mudah memahami apa yang saya berikan, sehingga tidak akan memakan waktu lama dan tidak akan mengganggu jam pembelajaran selanjutnya. Nah, bagus sekali, Bu. Kira-kira, apakah Ibu butuh bantuan ya dari teman-teman yang lain, Bu? Iya, Bu, saya butuh bantuan dari teman yang ahli IT, sehingga akan membantu saya dalam mempersiapkan peralatan yang akan saya gunakan sebagai media pembelajaran saya. Oh, baiklah. Apa yang akan Ibu lakukan itu sangat tepat sekali, Bu. Dengan strategi yang sudah Ibu siapkan, dan saya yakin Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, apakah Ibu masih merasa bingung? Alhamdulillah sudah tidak, Bu. Bahkan saya semakin bersemangat untuk mempersiapkannya agar saya mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga siswa saya mampu menggunakan bahasa Inggris dan tidak ada lagi siswa yang berkata, saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, benar sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Kapan ya, Bu, hal tersebut bisa Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu. Baik, kita tunggu hasilnya ya, Bu. Sekarang mari kita review sebentar mengenai diskusi kali ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kali ini, Bu? Setelah saya melakukan diskusi dengan Bu Wirta, saya mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Yang tadinya saya galau, saya tidak bersemangat, saya bingung harus melakukan hal seperti apa kepada siswa saya, dan sekarang alhamdulillah, Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu Wirta. Nah, benar sekali ya, Bu. Apa yang telah Ibu sampaikan itu ternyata Ibu sudah mampu memecahkan atas permasalahan yang Ibu alami dengan memberikan solusi yang tepat. Apakah masih ada yang membuat Ibu merasa galau? Saya rasa tidak, Bu. Saya sudah tidak galau lagi dan saya merasa bersemangat sekali untuk melakukan strategi yang sudah saya siapkan berdasarkan coaching yang sudah kita lakukan tadi, Bu. Sama-sama Ibu, senang sekali saya rasanya Bu membantu Ibu. Semoga kedepannya Ibu berhasil ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Irta atas bantuannya sehingga hari ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Yang tadinya saya galau, saya menjadi bersemangat. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama Bu Hanif. Bu Wirta, tadi Bu Wirta sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Nah, dari yang praktek Ibu lakukan tadi, bagaimana Ibu Wirta menilai penampilan Ibu sendiri tadi? Oh, saya merasa senang Bu sudah membantu coach saya dapat menemukan solusi masalahnya tadi. Selain itu, saya juga bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya dengan melakukan percakapan-percakapan dengan menggunakan alur Virta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam percakapan tersebut, Bu. Baik Bu, itu refleksinya ya Bu ya. Nah ini ada sedikit nih catatan dari saya dalam melakukan observasi tadi. Pertama ini Ibu sebagai coach sudah melakukan konfirmasi terhadap masalah yang terdapat pada coach Ibu ya. Sudah menanyakan tujuan tentang apa yang ingin dicapai, kemudian menanyakan tentang identifikasi masalah. Rencana aksinya juga sudah dilakukan, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Yang kedua nih Bu,
kompetensi intinya juga sudah terpenuhi nih Bu, baik dalam segi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir ini saya di sini mencatat Coach Ibu ini sudah merasa nyaman nih sepertinya karena dia sudah bisa meluapkan keluh kesahnya dan menemukan jalan keluar dari masalahnya sendiri. Dan itu semua sudah dilakukan dengan bagus sekali nih Bu. Nah, sekarang kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk praktek coaching selanjutnya? Oh, tentunya saya ingin melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi, dengan lebih memahami, kemudian mendalami lagi alur cerita yang baik lagi. Kemudian yang seperti apa gitu. Nah, jadi dengan terus belajarlah begitu kira-kira Bu. Oke, Bu Wirta, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Hanif. Alhamdulillah baik, Bu. Dengar-dengar hari ini Bu Rina akan melakukan coaching ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, untuk proses coaching nanti saya mau jadi pengamatnya, boleh tidak ya Bu? Tentu saja boleh, Bu Hanif. Tapi nanti sebelum Ibu melakukan coaching, ada sesuatu dulu yang mau saya diskusikan kepada Ibu, boleh tidak? Wah, tentu boleh, Bu Hanif. Wah, jadi pada saat coaching ini, seorang coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah selaku seorang coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan seorang coach sudah bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh coach. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching, seperti ada kemitraan, ada prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum nanti Brina coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak, Bu? Ya, Bu Hanif, silakan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu saat melakukan proses coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu sendiri tentunya kompetensi inti dari coaching itu ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kita harus bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Juga saya harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coach saya bisa mencurahkan segala keresahan yang ada di dirinya. Kira-kira begitu Bu Hanif. Oke, terus dari kompetensi yang tiga itu, yang ingin lebih spesifik diobservasi oleh saya itu adalah di bagian mana, Bu? Mungkin yang di bagian mendengarkan aktif kali ya, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi nanti saya menitik beratkannya di bagian mendengarkan aktif ya, Bu. Apakah Ibu sudah bisa mendengarkan coachingnya dengan baik dan memberikan pertanyaan berbobot nantinya? Oke, nanti saya lakukan ya, Bu. Terus indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dari indikator itu adalah saya ingin bisa memfasilitasi coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik ya, Bu Hanif. Oke, baik Bu Rina, sudah baik kompetensinya dan juga indikatornya yang ingin diharapkan. Semoga proses coachingnya nanti sukses ya Bu. Nanti saya akan wawancara lagi Bu. Selamat melaksanakan coaching Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Hanif. Waalaikumsalam Bu Rina. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aris. Waalaikumsalam. Selamat siang, Rina. Apa kabarnya nih Pak Aris? Alhamdulillah, saya baik. Cuman ada sedikit nih yang mengganggu pemikiran saya, Bu.
Oh ya, kira-kira ada apa itu ya Pak? Kok serius sekali nih sepertinya? Iya, nih saya butuh teman diskusi nih Bu sama Bu Rina. Eh, ada satu siswa di kelas saya yang sering terlambat di jam pelajaran saya. Sering kali dia terlambat. Kemudian pernah beberapa kali dia tidak masuk. Nah, saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya seperti ini. Oh begitu. Jadi kira-kira bagaimana nih tindakan Pak Haris terhadap siswa Bapak tadi? Iya, saya pengen siswa tersebut tetap hadir seperti siswa lainnya. Kemudian kalau bisa dia disiplin Bu, tidak terlambat. Dan kalau memang dia tidak bisa hadir, saya inginnya dia memberikan kabar atau memberikan alasan yang tepat seperti itu Bu. Karena selama ini kan dia main tidak hadir aja. Jadi saya merasa saya sebagai guru kok kurang disiplin ya anaknya seperti itu. Seperti itu Bu kira-kira. Oke, jadi dari percakapan ini hal tadi ya yang ingin Pak Haris dapatkan ya kira-kira. Iya betul Bu. Oke, jadi anak ini sudah sering telat seperti itu. Jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Sejauh ini yang saya lakukan baru memanggil anak tersebut, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan juga sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi, tapi masih belum berhasil, Bu. Masih tetap juga anak tersebut terlambat seperti itu. Atau kurang motivasi nampaknya, Bu, sehingga dia memilih tidak masuk di jam pelajaran saya. Oke, jadi menurut Bapak dengan memanggilnya juga tidak ada perubahan begitu ya. Nah, bagaimana dengan tindakan Bapak ini kira-kira selanjutnya? Itu yang masih bingung saya, Bu ya. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Namun bisa nggak ya Bu ya kalau saya memanggil orang tuanya? Saya terpikir untuk memanggil orang tuanya, terus mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya. Seperti itu mungkin Bu. Oh, benar sekali yang sudah Pak Haris rencanakan sudah tepat. Apa untuk kegiatan tersebut Pak Haris perlu bantuan orang lain nggak nih? Sepertinya iya Bu. Sepertinya saya harus apa namanya bekerja sama dengan wali kelas. Atau mungkin saya juga harus memperhatikan proses pembelajaran saya mungkin Bu. Apakah pembelajaran saya kurang menyenangkan atau bagaimana? Oke, baik. Jadi dengan minta bantuan dari rekan ya, Pak ya. Nah, apakah di sini Bapak perlu bantuan dari rekan lain untuk mengingatkan hal-hal yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Oh iya perlu Bu, saya perlu juga bantuan dari mungkin dari ini ya Bu ya dari teman yang biasa saya ajak ngobrol di kantor mungkin Bu ya untuk mengingatkan saya kalau saya akan melaksanakan seperti tadi mungkin Bu pemanggilan orang tua atau mungkin akan kembali menyusun strategi pembelajaran yang menarik mungkin di kelas saya. Wah, bagus sekali rencana Pak Haris itu ke depannya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Pak? Kalau untuk pemanggilan orang tua mungkin bisa saya lakukan dalam minggu ini Bu karena mengingat sebentar lagi mau ujian kan Bu. Namun untuk apa tadi kalau saya ingin menyusun pembelajaran yang menyenangkan melalui ice breaking dan sebagainya, nampaknya saya perlu persiapan Bu untuk semester depan. Begitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti untuk ke depannya akan berjalan dengan lancar rencana yang akan Pak Haris lakukan tersebut. Jadi untuk ke depannya ini bagaimana nih saya bisa tahu akan ada progres atau tidaknya ini? Caranya bagaimana menurut Pak Haris? Saya ingin jumpa lagi nih sama Ibu 2 minggu lagi. Mungkin nanti saya akan menyampaikan apa hasil pertemuan saya dengan orang tuanya. Nah, mungkin saya juga mungkin sudah membuat rencana ini Bu tentang menyusun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sehingga anak tersebut bisa lebih aktif atau termotivasi berada di jam pelajaran saya. Oke, baik Pak Aris. Semoga rencana Bapak berjalan lancar ya Pak ya. Dan kita akan ketemu lagi setelah kegiatan tersebut untuk mengetahui progresnya sampai di mana. Ya, terima kasih sekali Bu Rina. Saya merasa gimana ya, sudah agak optimis ya, optimis. Tadinya saya memang berpikir
untuk anak ini segala cara udah saya lakukan, tapi ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin perlu saya lakukan lagi dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu Rina sudah membuka wawasan saya terhadap permasalahan ini. Oke, sama-sama Pak Aris. Sampai ketemu ya di lain kesempatan dan kabarin nanti kalau akan ada perkembangan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Rina. Oke, baik Bu Rina, dari tadi yang sudah saya amati, saya melihat bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach Ibu itu sangat luar biasa dan saya melihat bahwa Ibu sudah membantu coach Ibu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah ia alami. Nah, dari proses di atas yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu tadi? Baik Bu Hanif, saya terus terang merasa senang sudah membantu coach saya dapat menemukan solusi permasalahannya ya. Dan selain itu saya juga bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya dengan melakukan percakapan menggunakan alur tirta tentunya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam percakapan kami tersebut. Oke, baik sekali Bu. Nah, sekarang izinkan saya memberikan refleksi ya Bu. Dari sedikit catatan yang saya buat saat Ibu melakukan coaching tadi, melalui pengamatan saya ada beberapa yang sudah saya catat. Yang pertama adalah sebagai coach, Ibu sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap coaching. Sudah menanyakan tujuan, tentang apa yang ingin dicapai, kemudian menanyakan tentang identifikasi masalah, rencana aksi yang ingin dilakukan, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi intinya juga sudah terpenuhi, baik dalam segi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, saat coaching merasa nyaman, saat Ibu Rina mendengarkan Koci meluapkan keluh kesahnya dan menemukan jalan keluar dan mendapatkan solusi atas masalahnya sendiri. Dan itu semua sudah dilakukan dengan bagus sekali. Kira-kira apa lagi yang Ibu ingin harapkan dari coaching selanjutnya, Bu? Ya, tentunya saya ingin melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Hanif, dengan lebih memahami, mendalami lagi ya alur tirta yang tentu lebih baik lagi. Jadi dengan kata lain mungkin dengan belajar terus lah seperti itu Bu Hanif. Baik, luar biasa sekali, Bu. Semoga kedepannya semakin sukses ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Hanif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Irta. Bagaimana kabar Pak Haris hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Irta sehat? Alhamdulillah sama Pak. Begini Pak Haris, Pak Haris hari ini kan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti saya akan ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bapak. Bagaimana Pak? Ya silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Baik, tadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai alur tirta? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan apakah nanti jawaban yang disampaikan coachee sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan apakah dari jawaban tersebut bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa Bapak juga menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan proses coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Silakan Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Tentunya kompetensi inti dari proses coaching itu sendiri ya Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan penuh kesadaran dan membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya.
Baik, baik Pak. Kemudian yang berikutnya, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk potensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya Pak? Saya ingin mengembangkan, eh, ingin membuat pertanyaan berbobot, Bu, kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh, baik ya. Kira-kira indikator pencapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu sendiri apa ya? Indikatornya nanti saya ingin coach tersebut memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya berikan, sehingga dia menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Oh, begitu ya Pak ya. Silakan ya Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar ya Pak Aris. Ya, Bu. Nah, terima kasih Pak Aris. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Aris. Pak Aris lagi ngapain nih? Waalaikumsalam, Bu Rina. Saya lagi santai aja kok. Kenapa, Bu Rina? Oh, maaf nih, saya ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Begini Pak Aris, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan nih Pak Aris. Saya ingin dapat solusi nih atas keresahan saya ini. Oh, Ibu Rina lagi diranda keresahan ya. Baik, kira-kira solusi seperti apa yang Ibu inginkan? Begini Pak, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, begitu ya, Bu. Baik, berarti Ya, mm-mm. berarti yang Kemarin kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? ya saya ingin mendapatkan solusi Pak, apa yang terbaik karena saya sebenarnya sudah menghubungi kepala sekolah ketika saya terlambat datang untuk pertama dan kedua kalinya. Tapi untuk ketiga kalinya saya tidak tahu kenapa kepala sekolah langsung menegur saya, memanggil saya ke ruangannya. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, baik. eh jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, Bu, terhadap permasalahan ini? Eh, Ya, Pak, saya menyadari saya memang sudah melanggar kedisiplinan sekolah ya, Pak ya, saya terlambat datang. Jadi saya di sini ingin meminta maaf dulu kepada kepala sekolah karena pada saat saya dipanggil oleh beliau itu saya sebenarnya sedikit tidak menerima teguran beliau karena menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi apa mau dikata ya, anak saya tiga, ya saya pun harus mengantarnya nih ganti-gantian. Jadi seperti itu, Pak. Oh, baik, seperti itu ya, Bu, kondisinya. Nah, terhadap permasalahan ini, kira-kira apa ya langkah yang bisa Ibu ambil ke depannya agar permasalahan ini bisa diatasi dan tidak terjadi lagi? Baik, Pak. Menurut saya, selain pertama saya meminta maaf tadi, karena biar hati saya tenang nih ya, Pak Aris ya, mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepada, mungkin kepada mertua saya, Pak, karena mungkin dengan bantuannya yang sedikit menjaga anak saya menjelang masuk PAUD ini, Pak, mungkin akan membantu saya nih mengatasi masalah saya sekarang ini. Oh, baik. Berarti sudah nampak sedikit ya, Bu ya, penyelesaiannya. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, kekuatan ataupun hal-hal yang bisa Ibu berdayakan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya rasa selain meminta bantuan kepada mertua saya, mungkin nanti saya akan juga meminta kepada kepala sekolah, kalau bisa ini jam saya nanti untuk agak dimundurkan sedikit dari jam pagi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Aris. Wah, baik, sudah tepat ya saya rasa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu alami ini. Luar biasa ya, Bu Rina ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan berbicara kepada mertua atau orang tua mungkin ya, atau mungkin kepada kepala sekolah terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Iya, pertama besok pagi saya ingin menemui kepala sekolah dulu nih Pak Aris, biar selesai dulu kan masalah saya ingin meminta maaf kepada beliau. Kemudian setelah itu mungkin besoknya saya akan coba menghubungi mertua saya untuk mencari tahu kapan waktu yang tepatnya. Kalau bisa secepatnya lah. Baik, luar biasa.
Jadi sepertinya Bu Rina sudah mulai menemukan ya solusi dari permasalahan Ibu. Saya jadi penasaran nih, kira-kira kapan ya kita bertemu lagi? Saya ingin mendengarkan progres perkembangan masalah Ibu ini. Mungkin di awal bulan nanti kali ya Pak Aris, karena ini kan udah akhir bulan kan, jadi nunggu seminggu lagi lah mungkin akan pas waktunya. Baik, baik. Saya jadi tidak sabar nih menunggu hasil yang telah Ibu capai gitu, perkembangan permasalahan Ibu. Terima kasih Bu Rina sudah berbagi pengalaman Bu Rina kepada saya. Ini juga saya juga belajar banyak hal dari Bu Rina. Oke, sama-sama Pak Aris, terima kasih juga. Ya, nanti calling-calling saya lagi ya kalau sudah kita atur jadwal pertemuan selanjutnya. Oke, pasti Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bu Rina. Oke Pak, sip. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Wirta. Hmm, Bagaimana dengan proses coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah melaksanakan proses coaching. Saya rasa sudah baik dan coach saya Bu Rina juga sudah lega dari sebelumnya mungkin galau terhadap permasalahannya. Di akhir coaching dia sudah lega dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak tadi, yaitu proses coaching yang sudah dilakukan terkait dengan indikator yang sudah dicapai. Bagaimana Pak? Iya, saya merasa sudah melaksanakan alur tirta ya Bu ya, sudah menetapkan tujuan bersama coach saya tadi, kemudian udah ada rencana aksinya, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, dan terakhir sudah ada tanggung jawab. Kemudian saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan yang berbobot tadi sepertinya Bu, dan juga coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Syukur ya Pak, berarti proses coachingnya sudah sesuai ya dengan alur tirta, kemudian sesudah melakukan tujuan sesuai alur tirta, setelah itu sesudah melakukan tujuan, mudah-mudahan depannya Bapak dapat memaksimalkan lagi proses coachingnya yang Bapak lakukan dan sukses selalu ya Pak. Iya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa ya yang Bapak ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang menanyakan pertanyaan berbobot ini, Bu. Saya merasa saya harus lebih dalam lagi, lebih belajar lagi, agar pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan kepada Koci bisa membuka wawasan Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, begitu ya Pak Aris ya. Baiklah Pak Aris, terima kasih ya Pak Aris atas waktunya, waktu coachingnya yang saya amati tadi. Mudah-mudahan ke depannya prosesnya lebih baik lagi Pak Aris. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Pak, sama Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.